Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah dikubur dan susah digali. Dikubur dan susah digali. Yeskiel pasal 39 ayat 14. Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu untuk mengubur orang-orang yang masih bergelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sesudah lewat yang 7 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. Nah saudara, tiba-tiba waktu saya baca ini, Tuhan bukakan tentang mengubur. Dikatakan bahwa itu dikubur, mayat-mayat bergelimpangan dikubur supaya terjadi pentahiran. Pentahiran itu artinya sesuatu yang kotor menjadi sesuatu yang kudus, ditahirkan. Nah saudara, namanya sesuatu yang dikubur itu nggak mungkin sesuatu yang masih bagus. Kecuali dengan maksud sengaja disembunyikan. Tentu ini ayatnya tidak konteks itu. Tapi ini bicara mengenai yang kotor. Mayat pada zaman itu menjadi sesuatu yang najis. Gak boleh sampai kesentuh. Yang nyentuh mayat itu akan menjadi najis sampai senja, sampai matahari terbenam. Nah, ini bicara mengenai yang kotor itu harus dikubur. Dan peristiwa mengubur yang umum tujuannya adalah supaya tidak terjadi pengotoran atau pencemaran. Contoh, mayat dikubur supaya tidak mengganggu orang-orang yang masih hidup. Karena pada saat itu, mayat itu kotor, dibiarkan itu bisa menimbulkan sakit penyakit. Sehingga yang hidup bisa tetap tahir, tetap sehat, yang mati tidak mengganggu yang hidup. Nah saudara, saat kita hidup bersama dengan Kristus, dan kita memutuskan Tuhan, aku mau ikut Tuhan, hidup ikut Kristus. Kita mau gak mau harus menguburkan kedagingan kita. Kedagingan yang lama, dosa-dosa ini kita harus kubur supaya apa yang kotor, yang jahat, yang jijik, yang tidak kudus hilang kuasanya dan muncullah kuasa Kristus memenuhi hidup kita. Selama yang kotor tidak kita kubur, maka yang kotor itu yang tidak kudus itu akan mengotori yang kudus. Dan tidak bisa kita hidup dalam dua perahu. Perahu kekudusan dan perahu tidak kudusan tidak bisa. Kita harus bersihkan. Wah tapi sulit. Oh ya, namanya ini daging. Daging senang yang enak, senang yang daging saudara. Senang yang tidak kudus itu daging. Daging senang yang dosa. Tetapi perjuangan kita, ya mau tidak mau kita harus bisa bebas, lepas dari hukum dosa. Karena kita sudah memilih untuk hidup sesuai dengan hukum Kristus. Nah saudara, yang dikuburkan ini pasti yang buruk, yang tidak baik. Nah kenapa yang buruk itu dikubur? Supaya yang buruk itu tidak mengganggu apa yang baik. Supaya yang buruk itu sulit untuk digali kembali. Makanya kalau kita mau kubur sesuatu, kuburlah yang dalam. Yang busuk-busuk, kuburlah yang dalam. Kalau mau kubur perbuatan buruk, kubur yang jauh, supaya sulit untuk digali. Kalau memang kita lemah di mata, kuburlah hal-hal yang melemahkan mata kita. Oh, saya mau bertobat Pak, bagus. Saya sudah minta ampun Pak, bagus. Saya mau bertobat dari pornografi, oh bagus. Tapi handphonenya isinya semua video porno. Ya itu namanya bukan dikubur saudara. Kita harus kubur baik-baik, kubur sedalam-dalamnya. Supaya kita nggak bisa gali lagi. Wah Pak, saya ini kalau tiap kali dia mau bikin dosa tuh, kalau saya lagi sendirian. Jangan biarkan diri kita sendirian. Jangan biarkan diri kita dalam keadaan yang mudah untuk menggali dosa, perbuatan-perbuatan daging, sehingga akhirnya kita jatuh lagi ke dalam kubangan yang sama. Dan ini memang butuh tekad, kemauan, kedisiplinan. Ayo saudara, kita sama-sama berjuang. Sebab mau tidak mau, kalau kita mau memilih hidup ikut Tuhan, kita harus memilih hidup sesuai dengan roh, bukan sesuai dengan daging. Kuburlah hal-hal yang bakal melemahkan kita. Kubur dalam-dalam, supaya kita nggak bisa gali lagi. Kalau telinga kita membuat kita akhirnya jatuh di dalam dosa, kubur hal-hal yang sering kita dengar. Pura-pura tuli, dengerin gosip, ngapain saudara? Kalau hal itu pada akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa, tinggalkan. Kubur dalam-dalam.
Hari ini kita mendapat pewahyuan bahwa kalau kita mau hidup kudus, hidup sungguh-sungguh, mau tidak mau yang kotor kita harus kubur. Supaya yang kotor itu tidak mencemari kita yang mau hidup kudus. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu luar biasa mengajar setiap kami. Tuhan, ajar kami. Buat kami Tuhan, untuk bisa mengubur hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, hal-hal yang buruk, hal yang tidak baik. Tuhan, tolong kami. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan, mata kami terfokus hanya pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Berikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami boleh berjalan melalui semua hal-hal yang buruk, dosa-dosa, boleh kami kubur, kami timbun dalam-dalam, sehingga tidak dapat kami gali kembali. Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, rendam kami Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir memerintah atas setiap kami, menuntun jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.